bener pengen nonton Persib nih, ya udah usaha sendiri gitu. Oh gitu. Iya, jadi ya nggak pernah dikasih uang dan nggak pernah minta uang juga, nggak berani. Itu kerja apa pertama itu sampai dapat uang gitu? Jadi sebenarnya udah kuliah. Oh udah kuliah. Okay. Sekitar tahun 2000 saya baru mulai rajin ke stadion. Memang dari sebelum-sebelumnya mah kalau punya duit aja, tapi ya dari sebelum-sebelumnya suka, tapi datangnya hanya kalau lagi punya uang. Ya kan, ke stadion. SMA itu masih kayak gitu. Nah, pada saat kuliah saya main band itu. Oh, main band. Ya kan? Main band udah mulai bisa lah untuk beli tiket, kemudian ya udah jadinya sampai sekarang. Tapi pertama katanya baru pertama-tama nonton di stadion merasa seperti perawan di sarang penyamun gitu itu. Apa itu? Perawan di sarang penyamun sebenarnya gini, karena pada saat dulu kan memang untuk perempuan itu masih jarang ya. Untuk perempuan. Jadi Bunda itu awalnya belum masuk Viking nih. Itu sekitar tahun 90-an itu belum masuk Viking kan. Belum masuk Viking. Nah, itu nontonnya di samping VIP. Samping VIP di situ. Jadi saking banyaknya kan laki-laki semua nih. Perempuan itu mungkin bisa dihitung sama jari. Ketika kita lewat, wah, ribut dari ujung ke ujung. Kenapa? Gitu kan ya. Nah, dari situ kemudian ke Viking itu tahun 99. Tahun 99 ditarik masuk ke Viking, dan setelah ada di Viking ya memang masih ada sih yang kayak gitu, tapi ada orang-orang yang udah seperti kakak-kakak saya sendiri gitu yang meke kalau ada yang macam-macam gitu. Jadi akhirnya nggak ada yang berani gitu. Tapi kalau sekarang nggak seburuk itu lagi ya? Ya nggak seburuk. Ya sebenarnya nggak apa-apa juga sih, cuman kok aneh ya kenapa kita disuratin, kan kita jadi dari atas sampai bawah melihat ada apa sih? Jadi salah ya Bun. Bisa seleting muka atau apa kan nggak tahu, tiba-tiba orang nyuratin gitu. Bun, pengalaman tergila mungkin lah pas selama mendukung Persib apa nih? Sebenarnya banyak pengalaman gila kan, karena saya sendiri juga udah gila. Tapi yang paling saya appreciate ke diri saya adalah ketika saya hamil Dede Igi, ya. Nama anak saya Firgiawan Hamdani. Sebenarnya lebih ke Iwan Fals. Muhammad Firgiawan Hamdani. Jadi anak itu saya bawa nonton Persib pada saat itu lawan Persija di Malang. Di Malang. Itu benar-benar yang perperangan di dalam hati dan pikiran tuh ya. Pergi jangan hamil 6 bulan. Terus akhirnya saya nelfon ibu saya kan. Aman nggak kira-kira? Soalnya ini lawannya Persija. Mainnya di Malang lagi. Mainnya di Malang. Terus ibu saya kan Kalimantan banget ya. Nggak akan apa-apa. Dan gitu. Oh, ya udah, aku udah pergi. Jadi Bunda ini memang selalu minta izin ke Mama karena memang saya percaya bahwa yang namanya doa ibu mah kuat, ya kan? Doa ibu kuat. Jadi kemanapun pergi pasti bilang dulu ke Mama. Nah, Mama bilang oke. Pergi. Nah, pada saat itu memang sebetulnya nggak boleh pergi sama almarhum Mang Ayi. Iya. Nah, ngerti saya. Iya, nggak boleh pergi kan? Rombongan udah pergi pagi-pagi. Terus ditelepon, nah suami kan sama pengurus ya, bareng-bareng almarhum udah duluan kan. Udah gitu ditelepon. Kata Mama nggak akan apa-apa sih, gitu kan. Udah gitu, ini bawaan anak, alasan aja lah ya, pokoknya pengen pergi. Itu berapa bulan? 6 bulan, kalau nggak salah 6 bulan. Nah udah gitu, ada yang nyusul nggak? Om Boseng. Om Boseng pergi sore, kata si ayah teh ya. Langsung ditelepon, Om pergi sore? Iya. Bareng ya? Ah nggak bener Bun. Akhirnya bareng sama Om Boseng dan ada beberapa orang memang yang pergi sore kan. Pergi sore pakai kereta bisnis, pas sampai sana Mang Ayi langsung, Astagfirullahalazim, ieu budak hiji.
Nggak dikorbanin lebih banyak lagi. Iya, udah panjang. Jadi dari mulai pas kan nggak bilang tuh ya sampai stasiun dijemput sama beberapa anak-anak gitu kan, nggak bilang pas sampai tempat kan mampir ke Bonek dulu pada saat itu ya. Sekretariat Bonek ada Mang Ayu langsung astagfirullahaladzim gitu lah ngomel-ngomel ya. Tapi udah sampai situ langsung disuruh pulang. Nah itu kejadiannya luar biasa. Terus pas sampai di sana juga ternyata Pak Heru sempat bilang pada saat itu bahwa akan berbahaya kalau kita terus ke Malang. Tadinya mau nobar di situ aja gitu kan, tapi Pak Heru juga tetap mengurus-ngurus di sana. Takutnya memang nekat kan berangkat ke sana. Dan emang nekat. Jadi kita nyampe ke Malang juga pada akhirnya dan nonton lawan Persib Di stadion. Di Ada stadion. masalah kemudian? Ada. Apa itu? Jadi pada saat itu yang lucu adalah karena kan Jawa ya, jadi polisinya, mbak hati-hati itu perutnya gitu kan. Terus kita tuh yang ngebalas pakai Sunda teh betul lah gitu kan. Tapi memang gak ada apa-apa asli. Jadi nggak tahu kenapa memang yakin aja ya. Mama bilang nggak akan ada apa-apa kok gitu. Karena feeling ibu mah biasanya kan meskipun nggak bahaya, tapi kalau feeling ibunya nggak enak ya mending nggak usah gitu. Mending nggak usah gitu. Ada satu kutipan dari Bunen katanya, untuk senang Persib itu seperti mencintai tanpa mengharapkan balasan. Belajar mencintai tanpa. Itu maksudnya gimana? Karena memang kita tidak bisa mengharapkan pemain untuk mencintai kita kembali. Iya kan? Emang siapa sih? Emang salah sih kan? Enggak, memang karena kita tuh mencintai Persib ya. Dari dulu sampai sekarang. Kita mendukung Persib semampu kita lah ya. Selama kita mampu, manapun didukung. Tapi kan memang kita tidak bisa mengharapkan balasan apapun. Maksudnya ketika mereka kalah pun terus kurang rek ninggalkeun, moal bisa gitu kan. Karena memang setelah pengalaman ya, dari mulai masuk terus ya masuk ke dunia Persiban lah gitu kan, sampai sekarang mengalami hal-hal yang hampir degradasi, terus keselamatin sama gempa Jogja pada saat itu kan, kalau enggak orang degradasi itu kan. Terus elehan wae gitu kan, udah dari berapa musim yang seperti itu pun kita masih tetap di sini kok gitu. Terus dan kita mau pergi juga tuh bisa. Kalau bisa mah gitu kan udah nggak bisa. Kalau dalam pataran tanda kutip itu kan pasti ada kisah patah hati. Nah, selama mencintai Persib itu kapan yang merasakan paling patah hati atau paling down gitu? Saya paling patah hati itu berkali-kali. Berarti bukan paling banyak. Patah hati saya itu ketika melihat saudara saya ada yang meninggal karena sepak bola. Ya. Terus juga saya melihat manusia lain meskipun bukan bobotoh gitu kan yang meninggal karena sepak bola. Itu bikin saya patah hati pisan. Jadi dan saya harus menghadapi ibunya ya kan, karena memang pada saat itu bunda pengurus juga gitu ya. Jadi kalau misalkan pengurus datang ke tempat almarhum atau ya tempat korban pasti saya ikut gitu kan. Dan pada akhirnya saya ketemu ibunya, terus mendengarkan curhatan ibunya bahwa anaknya baik sekali, semut aja nggak dia bunuh, masa anak saya meninggal dengan seperti ini, kayak gitu lah. Itu yang bikin saya patah hati. Kalau misalkan kalah menangnya tim, saya pikir saya ini supporter ya kan, udah ada di situ untuk mensupport dalam keadaan apapun. Bahkan saya menganggap Persib ini adalah sahabat sebetulnya. Jadi kita tuh harus banget ada di samping sahabat kita, terutama pada saat mereka down. Ya kan, kalau misalkan lagi bahagia mah semua orang juga ikut ada gitu, tapi pada saat-saat down itu. Dan patah hati yang selanjutnya adalah pada saat beberapa kali pertandingan, saya tuh paling kesal kalau misalkan ada bobotoh yang meledogan Persib. Iya. Benar. Itu tuh sakit hati banget, benar-benar sakit hati. Jadi sakit hati, nah sih gitu kan.
Karena saya pernah Bunda itu salah satu supporter yang tertib. Enggak, jadi tertibnya dalam artian nggak pernah inilah gitu ya. Pada saat di Stadion Siliwangi saya ingat flashback tuh, Persib itu suka dibaledogan dari VIP. Oh, iya. Jadi kalau kalah dilemparin nih dari VIP, ya kan? Saya tuh sampai nerekel apa sih? Naik inilah. Naik pagar. Saya tuh sampai naik pagar dari timur. Bayang nggak sih timur Siliwangi gitu ya pokoknya. Naik pagar dari timur masuk. Bentas lapang Karena ambak gitu kan. Nah terus kemarin sempat kejadian lagi beberapa kali kan pada saat Persib itu memang kurang berprestasi memang pada saat itu, tapi bukan berarti juga kita begitu gitu kan. Nah itu sakit hati pisan, sakit hatinya tuh Persib urang gitu baledogan emangnya tuh pendukung mana gitu kan. Pada akhirnya kita tuh gitu. Ya nggak tahu sih karena mungkin berbeda orang, berbeda cara mendukung ya. Tapi kalau saya kan memang perempuan mungkin ya. Jadi kita ketika mencintai sesuatu itu pakai hati, nyari hati gitu-gitu ku batur ya. Sakit hati dilempar sama orang gitu, sakit hati dimarah-marahin sama orang gitu kan. Ya, indung sih. Ya perempuan ada indung kan ya pasti kayak gitu. Tapi momen apa sih sebenarnya yang bikin Bunda tuh aduh, saya jatuh hati nih sama Persib gitu? Momen apa saya juga lupa ya momen apa. Tapi yang jelas memang Persib ini memang begitu mudah dicintai ya. Itu makanya banyak yang mencintai Persib ya wajar. Dan kesininya sih karena saya sudah mendewasa gitu ya, nggak sebrutal dulu gitu. Jadi saya juga mulai mengerti bahwa beda orang memang beda cara mendukungnya, dan semakin mengerti bahwa perbedaan juga ternyata bisa membuat sesuatu itu menjadi besar, termasuk Persib. Gitu. Oke. Nah kemudian kan ini sering juga bahwa misalnya kalau prestasinya lagi nggak bagus demo gitu kan. Nah kalau Bunda melihatnya gimana itu? Ada yang demo misalnya Savegraha, Kames, itu gimana? Sampai stadion bahkan. Beberapa tahun yang lalu almarhum Mang Ayi dan Pak Heru juga sempat berdemo, tapi itu adalah permasalahan prestasi. Prestasi pada saat itu, dan memang betul-betul sudah dipikirkan bahwa waktu itu kalau nggak salah demonya mengganti pelatih, ya kan? Itu di Stadion Siliwangi, dan itu juga dipikirkan berulang-ulang. Kenapa? Karena kita nggak mau imbasnya itu malah menjadi down kepada pemain, kemudian malah jadi si timnya ini yang jadi terimbas gitu kan. Nah pada saat itu memang kita melihat lisensi sih, lisensinya memang belum cukup untuk melanjutkan melatih sebuah tim besar gitu kan. Dan Persibnya juga sedang butuh push yang besar sekali pada saat itu kan prestasinya gitu. Nah itu betul-betul dipikirin karena memang benar-benar prestasi sih Dion. Tapi kalau misalkan kesini saya pikir sedikit-sedikit kok demo ya gitu kan, sedikit-sedikit kok demo gitu kan. Demo kok sedikit-sedikit bukan gitu maksudnya apa ya, entahlah, mungkin saya lebih melihat sih bobotoh sekarang dengan bobotoh dulu agak berbeda ya gitu kan, cara penyampaian mereka gitu ya, terus cara mereka mencintai mungkin nggak sama dengan apa yang saya rasain dulu gitu. Kalau dulu sempat juga ada isu boykot. Oh iya terus. Pada saat di Siliwangi, Mang Ayi itu marah besar. Jadi semua pada saat itu yang di Gurame, yang di Banda disuruh ke Siliwangi. Pada saat itu juga pas Persib ngomong, orang jangan boykot. Orang di dia jangan dukung Persib. Jadi ada banyak sekali yang memang saya pelajari dari orang-orang di sekitar ya. Alhamdulillahnya saya menganggap semuanya sebagai dulur gitu, dan saya belajar banyak dari mereka, dari Mang Ayi, dari Pak Heru, dari Mang Yana Bool, ya kan, dari orang ikhlas gitu, ikhlas mencintai Persib. Dan kalaupun Persibna
ternyata orang saha saha sih gitu kan. Ya nggak apa-apa, dan memang seperti itu gitu kan. Dan ya sampai sekarang sih Bunda mikirnya ya seperti itu mungkin kan. Ya mau dia di atas, mau dia di bawah, kemudian apa yang memang baik buat Persib, ya udah, hayu gitu. Terakhir mungkin Bun, mau sampai kapan ya? Nggak tahu. Selama mampu ya, selama masih sanggup, ya kayaknya untuk menghilangkan kelalajo Persib mual lah. Masih kena bisa nyelek, ningali gitu kan, masih tetap ngedukung. Sepertinya mah kayak gitu sih. Karena ya, dan Bunda yakin gak cuma Bunda ya kan, nu ngaranna bobotoh bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun atau. Saya bertemu sama satu wanita luar biasa yang jadi role model kita semua juga, Viking Girl. Namanya Mak Persib, terkenalnya. Ya kita nyebutnya Nin. Jadi dia mendukung Persib itu dari zaman perserikatan. Sampai sekarang dia masih ngedukung Persib gogorowokan. Meskipun usia ya, meskipun usia tapi dia masih tetap semangat. Dan dia juga sama marah pada saat ada orang-orang yang ngebaledogan Persib, terus ngahina Persib gitu kan. Terus pada saat itu Coach Janur Coach Janur yang disuruh mundur itu ya kan. Karena memang kita melihat sosok Janur juga kan, dia bukan cuman legend pelatih loh. Dia tuh sempat menjadi pemain dan sempat menjadi bobotoh gitu. Nggak stilu fase loh ya. Orang kan itu sopan gitu kan. Kayak gitu lah. Jadi saya belajar dari bobotoh yang lama-lama gitu ya, luar biasa ya mereka gitu kan. Dan Nin ini kalau misalkan ada yang menghina Persib dan lain-lain itu sampai nangis. Sampai nangis di stadion, di situ juga dia nangis gitu kan. Jadi memang cintanya tuh luar biasa gitu kan, dan saya belajar dari orang-orang seperti itu sih. Jadi ya kalau saya menjadi seperti ini karena saya banyak belajar dari mereka juga. Bobotoh yang udah lama gitu, udah menanggung dan udah kan hati ya. Gitu. Jadi saya juga mungkin akan seperti ini nanti. Kalau pakai itu nanti saya ke stadion. Entahlah. Oke Bun, terima kasih. Sama-sama. Sudah banyak bercerita, banyak pesan yang disampaikan baik itu untuk pemain, untuk bobotoh, dan untuk kita semua yang masih berharap liga ini berjalan. Tapi satu hal sebelum acara ini tutup, saya lupa tadi ada kabar duka yang mungkin kalau nggak salah dari nenek istrinya Fiskara meninggal. Iya. Kita turut berdoa supaya dia mendapat tempat yang terbaik di surga, dan semoga juga itu tidak berdampak buruk pada Fiskara dan keluarganya. Mudah-mudahan tetap kuat ya. Tetap kuat. Oke, Tribuners, banyak yang kita dapat dari Bunda. Terima kasih banyak karena sudah hadir tamu pertama, dan semoga akan ada tamu-tamu berikutnya setelah Bunda. Didoakan. Terima kasih banyak. Oke, sampai jumpa Tribuners di acara ngobrol berikutnya, Ngobrol Persib Bandung. Selamat sore. Ini Persib.